Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman dan salam budi luhur. Dan jangan lupa untuk salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kita memasuki pertemuan ke-6 dan di sini membahas input output dalam mata kuliah arsitektur komputer. Oke, langsung aja kita masuk ke materi, yaitu sistem komputer. Ada 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O. Modul I/O merupakan peralatan terbuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Terus masalah yang dijumpai dalam I/O terprogram adalah bahwa CPU harus menunggu modul I/O yang diinginkan agar siap baik untuk menerima maupun untuk mengirimkan data dalam waktu yang relatif lama. Terus pada saat menunggu CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul I/O-nya. Terus akibatnya tingkat kinerja sistem secara keseluruhan menurun tajam. Alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya. Terus kemudian modul I/O akan menginterupsi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. Dan setelah itu CPU akan mengeksekusi pengiriman datanya seperti sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyelesaikan proses sebelumnya. Terus interrupt, teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi. Yang pertama yaitu multiple interrupt lines, yang kedua yaitu software pull, yang ketiga yaitu daisy chain, dan yang keempat yaitu arbitrasi bus. Yang pertama, multiple interrupt lines. Ini teknik yang paling sederhana, menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak. Tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul I/O. Terus yang kedua yaitu software pull. CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke root line layanan interupsi yang tugasnya melakukan pull seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Kerugian software pull yaitu memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I/O yang melakukan interupsi. Terus daisy chain yang daisy chain yaitu teknik yang lebih efisien menggunakan hardware pull. Seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Terus yang terakhir yaitu arbitrasi bus. Modul I/O memperoleh kontrol bus. Sebelumnya modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Terus direct memory access atau DMA, kelemahannya I/O terprogram dan interrupt driven I/O. Proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung, berimplikasi pada yang pertama yaitu kelajuan transfer I/O yang tergantung kecepatan operasi CPU. Terus kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Direct memory access atau DMA. DMA meliputi modul-modul tambahan pada bus system. Modul DMA mampu menirukan CPU, bahkan mengambil alih kontrol sistem dari CPU. Prinsip kerja DMA. Pada yang pertama yaitu pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok data, CPU mengeluarkan perintah
ke modul DMA dengan mengirimkan informasi berikut: read atau write yang diminta, terus alamat perangkat I/O yang dilibatkan, terus lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis, dan jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Terus yang kedua yaitu kemudian CPU melanjutkan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, CPU telah mendelegasikan kepada modul DMA dan modul ini akan menjalankan tugasnya. Selanjutnya, modul DMA memindahkan seluruh blok data word per word secara langsung ke memori dari memori tanpa harus melalui CPU. Dan ketika pemindahan ini selesai, modul DMA akan mengirimkan signal interrupt ke CPU, sehingga CPU hanya akan dilibatkan pada awal dan akhir saja. Dan terakhir, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Terus yang lanjut ke DMA-nya tadi yaitu Direct Memory Access-nya melaksanakan transfer data secara mandiri. Nah, DMA ini memerlukan mengambil alih kontrol bus dari CPU. DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik cycle stealing, modul DMA mengambil alih siklus bus. Terus penghentian sementara. Penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, tetapi penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada keterlambatan eksekusi CPU saja. Saluran I/O dan prosesor. Evolusi fungsi, yang pertama yaitu CPU mengontrol peripheral secara langsung. Yang kedua, ditambahkannya sebuah pengontrol atau modul I/O. CPU menggunakan I/O terprogram tanpa menggunakan interrupt. Terus yang ketiganya yaitu CPU menggunakan interrupt. Yang empat, menggunakan DMA. Selanjutnya, modul I/O ditingkatkan kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugasnya sendiri, yang menggunakan interaksi tertentu untuk I/O tertentu. Modul I/O memiliki memori lokalnya sendiri dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugasnya sendiri. Terus karakteristik saluran I/O. Karakteristik saluran I/O yaitu saluran I/O mempresentasikan pengembangan konsep DMA. Terus saluran I/O memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi I/O yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi-operasi I/O. Instruksi-instruksi itu dapat disimpan dalam memori utama untuk selanjutnya dapat dieksekusi oleh prosesor terdapat dalam saluran I/O itu sendiri. Terdapat dua jenis saluran I/O yang umum dipakai. Yang pertama, selektor channel, yaitu perangkat eksternal komponen, disebut juga peripheral. Adanya perangkat pengendalinya, modul I/O memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Tidak ada keyboard, contohnya tidak ada monitor. Keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Konfigurasi point-to-point dan multi-point. Koneksi di antara modul I/O di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal dapat berbentuk point-to-point atau multi-point. Point-to-point memiliki saluran dedicated antara modul I/O dan perangkat eksternal. Contoh keyboard, printer, dan modem eksternal. Multipoint digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar, disk atau pita, serta multimedia atau CD-ROM, video atau audio. Smart Computer System Interface atau SCSI sebutnya sebuah contoh interface yang baik untuk perangkat peripheral eksternal, dipopulerkan oleh Macintosh tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Klasifikasi perangkat eksternal human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya yaitu monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive, itu berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Terus machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan
peralatan biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Terus communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contoh NIC dan modem. Klasifikasi berdasar arah data, perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output dan input. Contoh perangkat outputnya yaitu monitor, proyektor, dan printer. Contoh perangkat input, keyboard, mouse, dan joystick, scanner, mark readable, dan barcode reader. Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan kita sekarang dalam arsitektur komputer. Silakan dipelajari materinya, dan yang kurang tahu silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, waktu tunggu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budulur.